Menjadi manusia ilahi jilid 1. Menjadi manusia yang utuh. 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Inti dari jawaban Tuhan atas doa dan permohonan Paulus ini adalah nasihat yang menyarankan agar dia senantiasa mengucap syukur atas setiap kebijakan ilahi yang berlaku atas dirinya. Lewat jawaban ini, Tuhan ingin mengingatkan bahwasanya kita hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna tanpa Tuhan. Oleh karena itu, firman ini mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang sempurna agar senantiasa hadir guna melengkapi kekurangan dan kelemahan kita. 3 pokok renungan. Yang pertama, menjadi pribadi yang peka akan kehendak Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Lewat kalimat ini Allah ingin agar kita mengerti apa yang Dia kehendaki lewat setiap persoalan yang kita hadapi. Allah menghendaki supaya kita mengubah perspektif kita dalam melihat diri sendiri, yaitu sebagaimana Tuhan melihat kita. Kristus menginginkan agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia adalah diri yang tidak bisa tidak atau harus senantiasa melekat erat tanpa terpisahkan dari Tuhan. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang utuh tanpa Tuhan. Terjebak dalam kemandirian, yaitu mengabaikan peran dan kedaulatan Tuhan, adalah kesalahan fatal manusia. Itulah sebabnya tanpa Kristus seorang adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Atau dalam bahasa sederhananya, manusia tanpa Kristus tidak ubahnya bagaikan seonggok daging busuk yang siap untuk dilemparkan ke dalam pembuangan akhir. Yang kedua, menjadi pribadi yang utuh atau cukup. Manusia sejak awal mulanya diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang utuh secara menyeluruh, lengkap atau sempurna. Dosa telah menyebabkan manusia kehilangan kesempurnaannya, yaitu kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Tanpa kemuliaan Allah, seseorang manusia tidaklah lebih dari seekor binatang. Akibat fatal dari dosa telah membuat manusia itu kehilangan citra ilahinya, imaginem et similitudinem, atau gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 versi Vulgate. Selanjutnya, manusia harus menyandang citra buruk budak atau hamba dosa. Roma 6 ayat 20 dan 21 yang membuat mereka gagal mengasihi Allah dan sesama. Kata cukup diterjemahkan dari kata archei, kata yang artinya adalah memiliki kekuatan yang tiada habisnya, yang membuat seseorang bisa menjadi kuat, bisa mencukupi, dan menjadikan utuh. Oleh karena itu, lewat kata archei ini, firman-Nya memastikan bahwasanya hanya dalam Kristus saja kita bisa menjadi pribadi yang utuh atau sempurna. Di dalam Kristus kita disempurnakan dengan cara ditebus dan dibebaskan dari dosa, kemudian membawa kita ke dalam pengudusan untuk menerima hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22 dan 23. Yang terakhir 3, kesempurnaan harus menjadi tujuan utama. Menjadi pribadi yang sempurna atau utuh seperti Kristus harus menjadi tujuan utama hidup kita. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Celakanya tidak seorang pun yang dapat menyempurnakan dirinya dengan cara apapun. Agar bisa menjadi sempurna, kita membutuhkan Kristus. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, malah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Firman-Nya menegaskan bahwa di balik kelemahan kita, Allah justru berkarya secara aktif untuk menyempurnakan kekurangan dan ketidakutuhan kita. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Jelas, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi utuh atau sempurna. Dia yang sempurna itu kini datang dan menyempurnakan kita. Ibrani 5:9 mengatakan, dan
Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, bahwasanya dosa telah membuat semua cacat dan tidak utuh lagi. Agar bisa pulih bersedia kala, kita butuh kuasa Kristus untuk menyempurnakan kekurangan dan kelemahan kita. Roma 7 ayat 24. Yang kedua, hanya dengan kekuatan yang diberikan oleh Kristus kita bisa memperoleh kekuatan dan dukungan untuk menghadapi berbagai godaan dan pencobaan sehingga bisa menjadi utuh atau sempurna. Closing statement yang terakhir yang ketiga, Kristus adalah satu-satunya pemimpin yang mampu membawa kita menuju kesempurnaan seperti surat dalam Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.